si pemuda itu menyedekahkan setengah dari harta yang dia milikinya. Jadi bayangkan teman-teman, setengah dari harta yang dimilikinya, maka dengan sedekah itulah Allah menahan tanganku agar tidak mencabut nyawa si pemuda itu sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di channel saya. Dan bagi teman-teman yang baru saja mampir di channel saya, silahkan dilihat video-video yang lain di playlist saya di Keajaiban Sedekah. Banyak sekali kisah-kisah inspiratif, kisah nyata keajaiban sedekah. Banyak persoalan terselesaikan dengan sedekah, baik mendapatkan keturunan, mendapatkan pekerjaan, dibayarkan utang-utangnya, dilunaskan utang-utangnya, kekayaan yang berlimpah ruah, dan banyak hal lain lagi dia dapatkan setelah dia melakukan sedekah ekstrim, sedekah terus-menerus. Begitu juga dengan kisah yang akan saya ceritakan kali ini. Dan kisah yang akan saya ceritakan kali ini berdasarkan dari buku yang sangat bagus sekali yang berjudul Dikejar Rezeki dari Sedekah karya Farul Muiz. Di buku ini banyak sekali kisah-kisah nyata tentang keajaiban sedekah. Kalau teman-teman mau membaca kisah-kisah yang lainnya, silahkan lihat video saya yang lain atau baca buku ini. Jadi silahkan pilih, yang penting bacalah tentang keajaiban sedekah gitu bagaimanapun caranya. Kisah ini yang mau saya ceritakan ini adalah kisah yang sangat legendaris sekali. Kalau kisah-kisah sebelumnya itu mungkin kita kisah-kisah di zaman kita gitu loh, kisah-kisah di zaman kita, bukan kisah-kisah di zaman Nabi. Kalau sekarang nih yang mau saya ceritakan ini adalah sangat menarik, sangat legendaris sekali. Ini kisah yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim, dan kisah ini sangat legendaris sekali. Bagaimana sedekah bisa memanjangkan umur, sedekah bisa memanjangkan umurnya yang menyebabkan dia tidak jadi mati pada esok harinya. Kisah ini sangat legend, dan bagaimana kisahnya maka tonton video ini sampai habis ya. Di akhir video bakal ada playlist saya tentang keajaiban sedekah, silahkan lihat video-video lainnya di sana. Oke, kita mulai saja ya. Pada suatu hari datanglah seorang malaikat pencabut nyawa atau malaikat Israel ya. Datang malaikat Israel menemui Nabi Ibrahim. Pada saat sebelum Nabi Ibrahim, pada saat malaikat ini sebelum menemui Nabi Ibrahim, ada seorang pemuda menemuinya. Setelah pemuda itu pulang, akhirnya malaikat ini menemui Nabi Ibrahim. Kemudian menemui Nabi Ibrahim. Kemudian malaikat ini bertanyalah kepada Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, percakapannya seperti inilah. Wahai Ibrahim, siapakah pria itu? Terus Nabi Ibrahim menjawab, apakah pria yang barusan yang engkau lihat tadi? Iya, kata malaikat, itu adalah dia sahabatku dan dia juga muridku. Oh gitu. Terus malaikat bertanya lagi, kenapa dia menemuimu? Terus Nabi Ibrahim menjelaskan, pemuda itu akan menikah besok harinya. Jadi dia mengundang saya untuk hadir di pernikahan harinya besok hari gitu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Setelah mendengar penjelasan Nabi Ibrahim tentang pemuda tersebut, malaikat Israel ini, pencabut nyawa ini berkatalah kepada Nabi Ibrahim yang sangat membuat Nabi Ibrahim sangat tercengang sekali. Apa itu? Maka tonton video yang sampai habis ya. Berkatalah malaikat ini kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, pemuda itu dia bakalan mati besok. Terus Nabi Ibrahim kaget dong. Benarkah? Kata Nabi Ibrahim. Iya, nyelam. Terus setelah malaikat ini pergi, Nabi Ibrahim berniat untuk memberitahukan kepada pemuda ini agar mempercepat aja pernikahannya. Kan rencananya pemuda ini pernikahannya mau besok nih. Terus malaikat nyamperin Nabi Ibrahim mengatakan bahwa pemuda ini akan mati besok. Jadi Nabi Ibrahim berencana nih memberitahukan kepada pemuda ini untuk mempercepat pernikahannya nanti malam aja, jangan nunggu besok, karena besok kemungkinan dia udah mati nih si cowok ini. Pada saat Nabi Ibrahim mau melangkahkan kakinya ke rumah pemuda itu, tiba-tiba Nabi Ibrahim langkah kakinya terhenti, dan dia berpikir, dan ada kalimat di pikirannya, di otaknya, entah dari mana kalimat seperti ini, bahwa kematian itu takdir dari Allah dan tidak bisa menundanya, tidak ada kita yang bisa menghentikannya. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim diam saja, dan dia tidak jadi menemui pemuda itu dan mengatakan pada pemuda itu agar memajukan pernikahannya karena besok dia akan mati, begitu. Dan besok harinya Nabi Ibrahim nih nunggu-nunggu nih berita tentang kematian pemuda ini kan. Kalau pemuda ini meninggal, dia teman dan sekaligus muridnya, otomatis Nabi Ibrahim ikut dong menyelamatkan jenazah ini sampai ke kuburan kan. Akhirnya dia pada esok harinya tidak ada terjadi apa-apa. Malah si pemuda ini tetap melaksanakan pernikahannya, yang otomatis Nabi Ibrahim pergi ke pernikahan tersebut dan melihat pemuda ini kelihatannya sehat-sehat saja, tidak sakit dan tidak meninggal seperti apa
oleh malaikat Israel bahwa pemuda ini besok harinya otomatis pada hari pernikahannya itu dia akan mati. Tapi tidak gitu loh. Kemudian Nabi Ibrahim berpikir, apakah malaikat itu bohong atau gimana nih? Tapi Nabi Ibrahim berpikir dong, nggak mungkin juga malaikat bohong. Masa malaikat bohong itu kan yang disampaikan malaikat itu kan adalah wahyu dari Allah gitu loh. Terus kemudian Nabi Ibrahim melupakan sajalah berita itu. Kemudian hari berganti hari, minggu berganti minggu, tahun berganti tahun, dan telah lama kemudian tiba-tiba saja datang malaikat itu. Nabi Ibrahim berniat menanyakan itu kepada malaikat Israel, malaikat kematian tersebut. Dan pada saat mereka bertemu, maka berkatalah Nabi Ibrahim, wahai malaikat, engkau bohong ya kepadaku. Soal apa? Kata malaikat Israel menjawabkan, itu engkau bilang bahwa si pemuda itu temanku yang sekaligus muridku, yang engkau bertemu pada saat itu, dia bakalan mati besok paginya. Dia tidak bakalan menikah karena dia bakalan mati besok paginya. Kenyataannya enggak tuh, si pemuda itu tetap aja sehat-sehat, dia tetap aja menikah pada waktu itu. Dan malah sekarang dia berumur panjang gitu loh. Sekarang dia sudah mencapai umurnya 70 tahun. Engkau gimana sih? Masa engkau berbohong kepadaku? Begitulah kira-kira ungkapan Nabi Ibrahim kepada malaikat Israel ya. Kemudian malaikat Israel menjawabnya begini, aku memang akan mencabut nyawa pemuda itu pada esok harinya. Tetapi pada saat aku akan mencabutnya pada esok harinya, Allah menahan tanganku. Kemudian berpikirlah Nabi Ibrahim ya, kenapa juga Allah menahan tangan malaikat ini yang mau mencabut nyawa pemuda ini? Kira-kira apa yang terjadi? Kenapa? Jadi banyak pemikiran di kepala malaikat Ibrahim itu. Dan pemikiran tersebut disampaikan kepada malaikat itu. Apa yang menyebabkan Allah menahan tangan engkau untuk mencabut nyawa si pemuda itu? Kemudian Nabi Ibrahim, kemudian si malaikat Israel menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim, menjawab penasaran Nabi Ibrahim, mungkin juga penasaran kita semua seperti ini dibilangnya. Malam harinya sebelum si pemuda itu menikah esok harinya, jadi pada malam hari itu si pemuda itu bersedekah, dan sedekahnya itu tidak tanggung-tanggung. Si pemuda itu menyedekahkan setengah dari harta yang dia milikinya. Jadi bayangkan teman-teman, setengah dari harta yang dimilikinya. Maka dengan sedekah itulah Allah menahan tanganku agar tidak mencabut nyawa si pemuda itu sampai hari ini. Jadi sedekah setengah harta kekayaannya pada kasus si pemuda ini bisa memperpanjang umurnya lah teman-teman. Jadi banyak juga pepatah mengatakan, banyak juga ulama yang mengatakan bahwa sedekah bisa menyembuhkan penyakit, sedekah menolak bala, sedekah memperpanjang umur. Dan dalam kasus pemuda ini dengan Nabi Ibrahim, sedekah tersebut bermanfaat, berguna untuk memperpanjang umur. Jadi dengan rutin bersedekah ada kemungkinan kita memperpanjang umur. Aku pernah mendengar cerita Ustadz Abdul Somad gitu. Dengan apa yang kita sedekahkan itu bisa memperpanjang umur, dalam artian gini, sisa umur yang kita jalan ini akan lebih bermanfaat atau memang jatah umur kita yang dipanjangkan. Kalau untuk kasus si pemuda yang ada pada zaman Nabi Ibrahim ini adalah mungkin aja berkah umurnya dilipat gandakan menjadi lebih baik, tapi adalah yang jelas banget adalah jumlah umurnya si pemuda ini dipanjangkan berkali-kali lipat. Yang harusnya dia meninggal pada hari pernikahannya, malah dia bisa berumur panjang sampai 70 tahun pada saat itu belum meninggal juga. Jadi bagaimana menurut teman-teman dengan cerita ini? Kalau saya pribadi, cerita ini sangat inspiratif, sangat menginspirasi sekali ya. Bagaimana kalau kejadian sama kita nih, harusnya kita mati besok, tapi karena menyedekahkan setengah dari harta yang kita miliki, akhirnya umur kita panjang berkali-kali lipat, seperti yang terjadi pada pemuda pada zaman Nabi Ibrahim ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi untuk menghindari, untuk mencegah hal-hal buruk seperti bala, kejadian buruk yang mungkin udah ada di takdir kita, itu bisa kita hilangkan dengan bersedekah. Berbanyaklah sedekah, tingkatkanlah sedekah. Setiap hari kita bersedekah. Kenapa? Pada setiap harinya setelah selesai azan subuh, ada 2 orang malaikat yang berdoa. Yang malaikat pertama berdoa seperti ini, ya Allah, siapa saja yang bersedekah hari ini, maka berilah keberkahan terhadap harta mereka, berilah kelapangan terhadap rezeki mereka dan hidup mereka. Dan satu malaikat lagi berdoa gini, ya Allah, barang siapa yang hari ini tidak bersedekah, maka laknatlah harta tersebut, yang artinya adalah membawa malapetaka
membawa bahaya kepada diri kita. Dan bahaya malapetaka itu bisa aja gini, keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang bercerai-berai, anak yang nakal, suami yang berselingkuh, apa yang korupsi, atau banyak lagi, pokoknya yang tidak harmonis lah keluarganya, atau penyakit yang tidak sembuh-sembuh, dan uang harta yang dimiliki oleh keluarga tersebut akhirnya habis untuk biaya berobat penyakit dalam keluarganya. Mungkin itu adalah tanda-tanda dari bala. Itu semua bisa dicegah, dihilangkan, bahkan dihilangkan dengan memperbanyak sedekah. Dan sedekah itu selain menolak bala juga melipat gandakan rezeki, membuka pintu rezeki lebih banyak. Minimal nih teman-teman ya, seperti pengalaman saya, sedekah itu bisa membuat kita nyaman, tenang gitu, memberikan ketenangan batin dan rohani, batin dan jasmani. Banyak kasus keburukan-keburukan terjadi itu karena mereka tidak mendapatkan ketenangan batin. Banyak loh, seperti orang bunuh diri, seperti perceraian, seperti masalah-masalah itu banyak terjadi karena tidak mendapatkan ketenangan batin, ketenangan rohani, padahal dia memiliki harta yang berlipat ganda. Jadi marilah kita beli semua itu dengan memperbanyak sedekah. Bagaimana menurut teman-teman yang kisah ini? Kalau ada dari teman-teman yang mengalami kisah yang sama atau pernah dengar atau siapa, silakan share di kolom komentar. Dan kalau menurut teman-teman kisah ini sangat menarik, inspiratif dan bermanfaat bagi banyak orang, maka silakan like sebanyak-banyaknya, silakan share sebanyak-banyaknya. Lihat kisah-kisah saya yang lain di playlist saya di Keajaiban Sedekah di akhir video ini, dan ketemu dengan video saya berikutnya yang tidak kalah inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.